Dalam dunia kekuasaan, matahari kembar itu adalah sebuah hal yang haram. Jika ada dua matahari, maka nanti hal ini akan membuat situasi dalam internal kekuasaan akan gonjang-ganjing. Pergelutan pertengkaran antara PDI Perjuangan Yunto Bumbigawati Soekarno Putri melawan Joko Widodo tidak akan pernah berakhir sebelum salah satu di antara keduanya ada yang terkapar. Ketika mereka berdua masih memiliki power yang cukup dalam konteks perpolitikan nasional, maka sampai pemilu 2029, salah satu latar utama pentas politik nasional kita diwarnai oleh pertikaian antara PDI Perjuangan Yunto Bumbigawati Soekarno Putri melawan Joko Widodo. Ketika ketegangan ini terus mengencang, Mbak Puan lebih teduh, lebih reflektif. Akan tetapi, hal ini berbanding terbalik dengan sikap dari politisi-politisi PDIP yang ada di DPP. Dan saya melihat bahwa Pak Prabowo akan tetap menjaga sosok sebagai emulgator di antara dua ketegangan Mega dan Jokowi yang hingga detik ini tidak bisa bersatu. Hasto yang saat ini tersangkakan ini bukan karena beliau korupsi, akan tetapi ini karena intervensi politik. Itu yang dinarasikan oleh politisi-politisi PDIP. Saat ini satu-satunya sosok yang paling memungkinkan untuk bisa melakukan intervensi kekuatan politik di internal PDIP hanya Pak Jokowi. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sorotan Utama Sinpo TV, masih membahas soal bagaimana perseteruan antara Jokowi dan PDI Perjuangan. Masih terhubung dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, tadi sebelum terpotong jeda karena ada gangguan sinyal seperti itu, Bang Ab. Kalau melihat persoalan yang terjadi antara Jokowi dan PDI Perjuangan, ini sebenarnya kan PDIP ini berada dalam dua tekanan, Bang Ab. Tadi yang Bang Ab jabarkan adalah salah satunya adalah terkait dengan bagaimana penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kemudian bagaimana ada isu kursi ketum PDI Perjuangan ini tengah digoyang menjelang Kongres yang akan dilaksanakan pada bulan depan. Ini kalau melihatnya Bang Ab, dari politisi PDI Perjuangan, apakah ini mempengaruhi tekanan yang dilontarkan terhadap Jokowi, Bang? Iya, Mas Andi. Saya melihat memang ya, tekanan yang saat ini dirasakan oleh PDIP, yang Mas Andi sebut tadi, nomor satu, ditersangkakannya Hasto Kristianto, yang saat ini menjadi sosok yang sangat diandalkan Bu Mega sebagai sekjen. Bahkan ketika tersangka sampai detik ini belum ada penggantian posisi sekretaris jenderal di PDIP, ini menjadi tekanan cukup luar biasa bagi Bu Mega. Yang nomor dua, ada wacana kuat bahwa dalam Kongres beberapa pekan ke depan itu ada yang mau out kalau bahasanya Bu Mega, atau mencoba untuk mengganggu kenyamanan tampuk kekuasaan Bu Mega di PDIP. Dua tekanan ini saya melihat menjadikan ada dua alternatif penyikapan yang cukup berbeda di PDIP, Mas Andi. Kalau dalam teoritikal tadi kita sebut sebagai tekanan yang ada ini akan menghasilkan mekanisme pertahanan atau apa namanya coping mechanism gitu. Di mana coping mechanism ini akan mengarah kepada dua sektor. Tekanan yang ada dalam mengelolanya, dalam penyikapannya akan menghasilkan dua alternatif sikap. Yang nomor satu adalah adaptive coping, di mana penyikapan terhadap tekanan itu akan lebih dikelola dan direaksikan atau disikapi melalui pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran kontemplatif, pikiran-pikiran reflektif, di mana ketika ada sebuah yang salah, maka dia akan mencoba berpikir keras, kira-kira variabel utama terkait adanya gangguan ini dari mana? Apakah gangguan dan tekanan ini merupakan implikasi dari sikap yang dia keluarkan sendiri, ataukah memang ada pihak eksternal yang kemudian berkontribusi terhadap tekanan yang hadir. Nah, hal-hal semacam ini, penyikapan terhadap tekanan yang semacam ini bisa kita kategorikan dalam ilmu psikologi sebagai adaptive coping, Mas Andi. Akan tetapi ada juga
secara teoretikal yang ketika tekanan besar ini sedang dialami oleh individu atau kelompok, ada maladaptive coping sebagai salah satu mekanisme pertahanan atau coping mechanism yang akan ditempuh. Apa itu maladaptive coping? Di mana implikasi terhadap sikap ini setidaknya dua hal. Bisa bentuknya denial, Mas Andi. Artinya, ketika ada tekanan yang hadir, kemudian itu dipandang sulit, agak cukup keluar dari tekanan itu, akhirnya tidak reflektif seperti yang pertama, tapi mencoba menyangkal terhadap apa yang terjadi. Misalnya, Pak Hasto yang saat ini tersangkakan, ini bukan karena beliau korupsi, akan tetapi ini karena intervensi politik begitu. Itu yang kemudian dinarasikan oleh banyak politisi-politisi PDIP, bahwa apa yang sedang menimpa Pak Hasto sekarang ini bukan karena korupsi, akan tetapi karena adanya intervensi politik. Jadi ada denial di situ, ada maladaptive coping yang sedang coba dinarasikan ke publik. Yang nomor dua, akhirnya tekanan yang hadir itu maladaptif akan berorientasi pada agresif coping. Apa itu? Jika ada sesuatu yang salah pada dirinya, ada tekanan yang besar pada dirinya, mencoba untuk memindah alihkan kesalahannya bukan dari dirinya, akan tetapi pada kesalahan orang lain. Nah, saya lihat hal ini yang dilakukan oleh politisi-politisi PDIP ketika kemudian ada tekanan potensi besar akan ada yang mengaut-aut atau cawe-cawe atau intervensi dalam kongres ke depan. Akhirnya apa? Arahnya semuanya ditujukan kepada Joko Widodo. Kenapa? Karena saat ini satu-satunya sosok yang paling memungkinkan untuk bisa melakukan intervensi kekuatan politik PDIP di internal PDIP hanya Pak Jokowi. Itu kenapa kemudian upaya terhadap Pak Jokowi sudah dilakukan dengan serius. Narasi pertama, ia disebut sebagai pengkhianat. Narasi kedua, dia dipecat dari PDIP beserta semua keluarganya. Yang ketiga, saat ini masih mencoba untuk diserang dengan bertubi-tubi agar apa? Kongres di beberapa pekan ke depan nanti tidak betul-betul terjadi adanya intervensi dari Joko Widodo. Dan narasi itu sudah mulai dikemukakan. Nah, saya melihat dua alternatif coping mechanism ini ada di PDIP, Mas Andi. Jika adaptive coping itu saya lihat berasal dari Mbak Puan Maharani. Ketika ketegangan ini terus mengencang, Mbak Puan lebih teduh, lebih reflektif. Ini bulan puasa, harusnya di antara pihak-pihak ini saling koreksi, saling refleksi, saling kontemplasi, untuk kemudian mencari titik temunya, malah tidak mencoba untuk menjadikan hubungan ini menegang, sikap-sikap yang menjadikan benturan ini makin keras, karena ini bulan puasa. Itu narasi Mbak Puan Maharani loh. Akan tetapi hal ini berbeda dan berbanding 180 derajat terbalik jika kita kemudian bandingkan dengan sikap dari politisi-politisi PDIP yang ada di DPP. Sebut saja Guntur Romli, kemudian Deddy Sitorus, kemudian beberapa sosok-sosok yang lain yang kemudian narasinya cukup agresif dan denial terkait dengan pentersangkaan Hasto Kristianto ataupun terkait dengan ancaman Kongres di beberapa pekan ke depan. Nah, hal ini yang saya lihat akhirnya makin menunjukkan bahwa faksi di dalam PDIP makin nyata, di mana Mbak Puan yang saat ini ada di parlemen lebih condong dan cenderung untuk kemudian berkompromi dengan Pak Prabowo terhadap berbagai macam kebijakannya. Kita ambil sebagai contoh saat ini adalah revisi undang-undang TNI, rancangan undang-undang TNI, di mana Bu Mega beberapa pekan yang lalu menolak keras terhadap revisi ini. Akan tetapi panja yang memimpin rapat ini di Hotel Fairmont siapa? PDIP, Mas Utut Adianto. Tentu ini kita makin lihat bahwa ada perpecahan kuat di dalam tubuh PDIP terkait pandangan-pandangan politik dan situasi-situasi yang sedang dihadapi. Mbak Puan lebih cenderung untuk reflektif dan lebih kompromistis, untuk kemudian yang
di DPP, misalnya Deddy Sitorus, kemudian dan kawan-kawan, lebih cenderung untuk agresif coping dan juga denial terkait dengan apa yang saat ini sedang menimpa dan tekanan besar yang dialami oleh PDIP. Nah, pembelahan ini saya lihat makin nyata dan patut kita tunggu saat ini adalah respon perlawanan dari Joko Widodo. Ke arah mana Jokowi yang punya batas kesabaran ini terkait dikuyok-kuyok terus oleh PDIP dan Bu Mega, ini yang sangat patut kita tunggu, Mas Andi. Bang Ab, kalau dalam pertempuran kan tidak ada untungnya seperti itu. Kalau kata peribahasa ini sama-sama hancur lah seperti itu ya. Nah, kalau melihat dari perseteruan yang terjadi antara Jokowi dan PD Perjuangan ini, dua-duanya rugi dari sektor apa aja Bang? Kalau pengamatan Bang Ab? Ya, Mas Andi, algoritma yang barusan Mas Andi sebut itu bukan dari algoritma dunia politik, Mas Andi. Dalam dunia kekuasaan, matahari kembar itu adalah sebuah hal yang haram. Dalam dunia kekuasaan, matahari harus satu. Jika ada dua matahari, maka nanti hal ini akan membuat kondisi situasi dalam internal kekuasaan akan gonjang-ganjing. Itu kenapa kemudian sahabat karib yang sudah ditempuh dalam waktu yang lama, ketika kemudian salah satunya sudah mencapai atau mencoba meniti karir kekuasaan dan yang lainnya mencoba untuk mengganggu, maka mau tidak mau ada ini apa terjadi prinsip zero sum game, Mas Andi. Jadi dalam algoritma kekuasaan politik saya lihat tidak bisa kemudian meskipun nanti dua-duanya hancur kalau lagi berperang, algoritma ini tidak terjadi dalam teoritikal dan faktanya dunia kekuasaan, Mas Andi. Dalam dunia kekuasaan, algoritma tunggal bahwa penguasa matahari harus satu. Jika ada kemudian yang mencoba untuk menyaingi, maka dua-duanya akan benturan cukup luar biasa dan siapa nanti yang akan mengalami kekalahan, dia yang akan berada di posisi terbawah. Sebagaimana cerita yang tadi saya uraikan, Mas Andi. Saat persahabatan yang lama terbangun, kemudian ada salah satu yang sudah mencapai titik kekuasaan tertinggi, yang lainnya mencoba untuk mengganggu. Dalam 3-4 cerita yang saya sebutkan, akhirnya ujungnya kematian, Mas Andi. Tidak ada yang kemudian berpikiran ini nanti siapa yang akan menang, siapa yang kalah ketika bertarung. Kita nih sama-sama akan hancur, nggak usah berperang. Semua perang yang ada di dunia, kalau sudah menyangkut kekuasaan, maka itu berlaku prinsip zero sum game. Siapa yang menang mengambil keseluruhan, siapa yang kalah maka dia akan berada di posisi paling nadir. Dan ini saya sebutkan algoritma kekuasaan apa adanya. Begitulah kalau kita lihat sejarah-sejarah terkait dengan politik serta perebutan kekuasaan. Baik Bang Ab, ujungnya seperti apa Bang Ab? Karena konflik ini terus berkepanjangan gitu kan. Dari tahun 2023 yang diawali sebenarnya karena perbedaan pilihan di Pilpres seperti itu. Kemudian banyak pihak berspekulasi kalau setelah pelantikan presiden ini semuanya sudah settle, sudah adem lagi, tapi nyatanya ini tuh masih terus berlanjut. Bahkan di tahun 2025 ini kembali mencuat dan menghangat lagi kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto, banyak yang menyebut sebagai bumbu perseteruan antara kedua individu ini, yang satunya PDI Perjuangan, yang satunya Jokowi. Ini sebenarnya ujungnya seperti apa, Bang? Sebelum ada salah satu di antara keduanya yang terkapar, maka ini tidak akan pernah selesai, Mas Andi. Itu kesimpulan saya. Jadi, pergelutan, pertikaian, pertengkaran antara PDI Perjuangan Yunto Bu Megawati Soekarno Putri melawan Joko Widodo yang sudah dilabeli sebagai seorang pengkhianat tidak akan pernah berakhir sebelum salah satu di antara keduanya ada yang terkapar. Itu kenapa sampai dua-duanya masih memiliki power yang cukup signifikan dalam konteks perpolitikan nasional, maka pada saat itu pula pertikaian, pertengkaran ini masih akan terus terjadi. Kecuali ada salah satu di antara keduanya kemudian sudah ingin bertapa, tidak lagi masuk dunia politik, tidak lagi cawe-cawe dalam kontestasi-kontestasi yang ada di Indonesia, saya yakin ketegangan ini baru mereda. Jika hal
itu tidak terjadi, maka bersiap-siaplah sampai pemilu 2029, salah satu latar utama pentas politik nasional kita akan selalu diwarnai oleh pertikaian antara PDI Perjuangan Yunto Bu Megawati Soekarno Putri melawan Joko Widodo yang rencananya akan membuat partai atau bahkan nanti alternatifnya bisa berpotensi untuk mencoba intervensi dalam kekuatan internal PDIP. Saya tidak tahu, ini baru analisis, tapi yang bisa saya garis bawahi, jika di antara keduanya belum ada yang terkapar dalam artian tidak ada yang mau mengalah kemudian mundur dari ranah politik, maka pada saat itu pula pertikaian ini tidak akan pernah usai, Mas Andi. Oke Bang Ab, artinya harus ada salah satunya yang benar-benar dinyatakan kalah seperti itu, bahkan harus dalam tanda kutip tewas dalam politik. Dan kalau melihat dari karakteristik pemimpin kepala negara saat ini, Presiden Prabowo Subianto, yang kalau kita melihat selalu mengajak untuk bersama-sama membangun bangsa, untuk bersama-sama dalam meluruskan atau mensukseskan program dari pemerintah untuk kebijakan masyarakat kelas menengah ke bawah khususnya. Kalau melihat karakteristik Presiden Prabowo Subianto ini, hal seperti ini tidak mungkin akan dibiarkan terjadi, Bang. Rute apa yang sekiranya akan diambil oleh Presiden atau bahkan Presiden akan membiarkan hal ini terjadi gitu? Kalau saya melihat Pak Prabowo, saya sangat meyakini tetap dalam situasi yang ada ini akan menjadi emulgator yang sangat baik. Pak Prabowo, sebagaimana sudah pernah kita diskusikan Mas Andi, saya lihat punya sifat dalam kimia itu disebut sebagai emulgator, di mana sifat utama dari emulgator ini mempunyai sifat amfifilik. Apa itu? Jadi ketika ada dua entitas yang tidak bisa dipersatukan, kita ambil contoh paling sederhana, air dan minyak. Ketika dua-duanya tidak dipersatukan, maka sebetulnya dalam waktu yang akan lama, tidak selamanya ini tidak bisa dipersatukan, Mas Andi. Ini masih bisa dipersatukan dengan syarat ada mediator. Nah, mediator ini apa? Yang disebut sebagai emulgator. Nah, emulgator ini kenapa kemudian bisa menjadi wadah utama untuk minyak dan air ini bisa bersatu menjadi sebuah komposisi kimia baru yang disebut emulsi, itu karena dia memiliki sifat amfifilik gitu. Di mana amfifilik ini punya dua muka, yang salah satu partikelnya punya sifat suka air atau hidrofilik, yang salah satunya punya sifat suka minyak, namanya lipofilik. Nah, keduanya ini kemudian nanti akan bisa memediasi dua wadah yang berbeda ini, dua sifat yang berbeda ini, air dan minyak ini, untuk menjadi bentuk kimia baru. Nah, saya meyakini bahwa Pak Prabowo akan mencoba untuk agar menjembatani misalnya Bu Mega dan Pak Jokowi yang selama ini dua-duanya juga masih bagus, untuk diadon menjadi sebuah emulsi baru untuk kepentingan nasional. Emulsi yang saya sebut ini adalah kepentingan nasional. Nah, saya masih sangat meyakini bahwa Pak Prabowo akan tetap menjaga posisinya sebagai emulgator di antara dua ketegangan yang sedang terjadi. Pak Prabowo akan tetap mengupayakan sifat amfifilik ini terus menempel pada dirinya agar dua institusi besar, Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri yang memiliki sebagai ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, akan tetap nanti bisa memberikan manfaat besar dalam konteks pengelolaan negara. Oke, dalam komposisi kimianya kalian tidak bisa bersatu, nggak ada persoalan. Akan tetapi kalau sudah dalam konteks negara, emulsi kimia baru yaitu kepentingan nasional, kita berharap hal ini bisa dijembatani. Contoh paling sederhana, Pak Prabowo sudah melakukan itu. Meskipun di luar parlemen, PDIP narasinya terus kemudian beberapa kali mengkritik Pak Prabowo, akan tetapi di parlemen masih kemudian PDIP menyokong dan mendukung semua program-program Pak Prabowo. Jika Pak Prabowo tidak memiliki sifat amfifilik itu, tentu sikap PDIP ini akan terbawa juga sikapnya di parlemen. Nah, saya melihat dan masih meyakini, Mas Andi, bahwa Pak Prabowo akan tetap menjaga sosok sebagai emulgator di antara dua tegangan minyak dan air, yaitu Mega dan Jokowi, yang hingga detik ini tidak bisa bersatu, bahkan kecenderungannya akan terus bertempur dengan sangat keras. Akan tetapi saya melihat Pak Prabowo akan tetap berada di tengah sebagai sosok
amfifilik dalam konteks emulgator agar dua kekuatan yang saat ini bersih tegang ini tetap bisa dijembatani demi kepentingan bangsa dan negara. Baik Bang Ab, terima kasih banyak sudah mau berbincang dengan sorotan utama Sinpo TV. Kita harapkan dari perseteruan yang terjadi antara PDIP dengan Joko Widodo ini tidak melebar kemana-mana Bang. Karena dikhawatirkan ini akan melebar kemana-mana dan justru yang dikhawatirkan lagi stabilitas politik ini akan mempengaruhi dari pembangunan apapun itu, pembangunan ekonomi, pembangunan nasional, dan lain-lain. Bang Ab, terima kasih banyak sudah mau berbincang. Salam sehat Bang Ab. Salam sehat Mas Andi, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.